Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ibu, sahabat Desta yang telah hadir pada malam ini. Masya Allah, mari kita mulai meeting hari ini ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri Zoom meeting kali Suaranya ini. itu ya Kak Fitri. Oh iya, Pak. Tidak lupa juga kita tidak lupa juga salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang growth mindset untuk agen umroh militan yang materinya akan disampaikan oleh Pak Haji Komarudin selaku co-owner dari Duta Rizky Tour and Travel. Untuk waktunya dipersilakan, Pak. Baik, ya suara saya terdengar jelas ya, Dengar, Bapak Pak. Ibu. Suara saya terdengar jelas ya. Oke. Baik Kak Fitri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba lana ta'liman katsira wa yahdi bila tariqal mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan Bapak Ibu ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Atas izin Allah kita bisa hadir, kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka walaupun lewat online ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar gitu ya, menuntut ilmu. Nah, ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, tak lupa salawat dan salam kita tujukan pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan teladan yang telah membawa peradaban manusia dari zaman jahiliyah sampai Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia ya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya istiqomah melanjutkan risalah perjuangan beliau. Bapak Ibu, biar acara kita berkah pada malam hari ini, yuk sama-sama kita awali yuk dengan umul kitab suratul Fatihah ya. Agar acaranya lancar, diberkahi Allah dan kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, pada malam hari ini, insya Allah nanti saya akan cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing ya terkait dengan mindset ya. Nah ini penting untuk para agent atau para pensyiar baitullah gitu ya. Nah jangan sampai memang kita ketika kita mensyiarkan program yang insya Allah ini penuh dengan kebaikan gitu ya. Jadi ini ada nilai pahalanya, juga insya Allah ada peluang cuannya gitu ya. Jangan sampai nanti kita dari sisi mindsetnya itu sendiri kita belum clear gitu ya, kita belum clear, kita masih stuck di mindset kita itu sendiri gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya nanti ya teman-teman sekalian. Nah pada malam hari ini nanti kita akan membedah gitu ya apa itu terkait dengan growth mindset itu sendiri. Nah harapannya sahabat-sahabat semua ini ke depan itu gitu ya, ini memang bisa lebih optimis, bisa lebih percaya diri dan memiliki mindset ini yang benar-benar growth gitu ya, mindset pejuang, mindset militan gitu ya, nggak mudah baperan katakanlah seperti itu. Nah, karena memang pada dasarnya ketika kita ya tadi ya untuk terjun menjadi pensiar baitullah, menjadi duta umroh, menjadi agent umroh katakanlah gitu ya. Nah, karena memang ini adalah bagian dari proses edukasi kepada calon jamaah gitu ya. Nah, maka edukasi itu nggak bisa sekali dua kali langsung kita katakanlah bisa closing gitu ya. Kalaupun terjadi closing di baru edukasi sekali dua kali, ya itu bonus lah atau hadiah gitu ya dari Allah ya, tentu atas izin dan pertolongannya. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah ketika memang kita sudah memutuskan untuk menjadi bagian dari pensiar baitullah, bagian dari duta umroh ataupun duta utama gitu ya, maka menjadi penting bahwasanya memang ya proses edukasi, proses untuk memberikan penjelasan, mendampingi para calon jamaah. Nah, ini
memang bukan proses yang instan gitu ya, sahabat sekalian ya. Ini memang butuh perjuangan. Nah, tapi yakinilah bahwasanya ketika kita menikmati setiap tahapannya, ketika Ya, kita aku katakanlah sibuk tadi benar-benar banget. totalitas gitu ya. Nah, insya Allah itu nanti akan ada gitu ya kejutan-kejutan dari Allah. Dan itu yang benar-benar saya rasakan selama ini ya. Apalagi kalau kaitannya dengan kita itu benar-benar mengayomi, membimbing gitu ya para tamu-tamu Allah itu sendiri. Nah, itu yang saya rasakan itu banyak sekali kemudahan-kemudahan, banyak sekali memang keajaiban-keajaiban yang saya pribadi itu alami ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Katakanlah dulu ketika saya itu apa namanya fokus programnya itu adalah haji yang langsung berangkat, katakanlah seperti itu ya. Nah, waktu itu memang saya fokus di sana gitu. Nah, ini ketika menjelaskan atau mengedukasi program haji, sedangkan saya posisinya memang waktu itu belum pernah haji gitu ya. Nah, itu memang menjadi challenge tersendiri ya. Nah, tetapi bagi seorang pesyiar Baitullah itu tuh jangan menjadi sebuah alasan bahwasanya memang ya kita ini misalnya belum pernah umroh atau kita belum pernah haji, lalu kita merasa minder, merasa nggak pede gitu ya. Terus kita kalah di mindset kita itu sendiri. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maka memang ya sangat apa namanya penting sekali untuk kita benar-benar ya menguasai produk knowledge-nya ya tidak hanya di tataran strategis ya sampai ke level teknis juga gitu ya kadang memang ada jamaah-jamaah yang bertanya itu ada yang pure benar-benar nggak tahu ada juga yang ngetes gitu ya nah saya pernah mendapatkan calon jamaah ini yang dia itu sudah umroh berkali-kali bahkan beliau ini itu salah satu istri dari anggota dewan anggota DPR RI bahkan DPR pusat ya dari salah satu fraksi lah saya nggak perlu sebut ya saya datangi ke rumahnya 2 kali berkunjung ke rumahnya gitu ya nah ini subhanallah gitu ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya ini tidak hanya tatarannya terkait dengan misalnya itinerary-nya program sampai ke hal-hal yang teknis dan itu apa lebih kepada ngetes gitu itu ada juga kita akan menemui seperti itu gitu ya nah tetapi kita memang jangan minder kita jangan merasa apa ya nggak pede gitu ya nah karena apa teman-teman sekalian sekalinya kita merasa minder sekalinya kita katakanlah gitu ya pada saat menjelaskan ataupun memberikan edukasi nah maka trust itu nanti yang tadi calon jamaah itu sudah trust ke kita sudah mulai engage ke kita nah itu lambat laun akan berkurang khawatirnya seperti itu ya nah makanya teman-teman sekalian agent umroh itu ya di pertemuan sebelumnya saya pernah bahas terkait dengan skill deal maker gitu ya nah itu penting bahwasanya memang tidak hanya kita sekedar paham produk knowledge, tidak hanya kita paham katakanlah terkait dengan program-program umroh itu sendiri gitu ya. Nah, tetapi memang kita itu memiliki skill gitu ya, yang memang itu mendampingi jamaah untuk memberikan keputusan. Nah, kalau pada tataran mindsetnya aja kita sudah kalah gitu ya, mindset kita ini nggak tumbuh mindsetnya, mindset kita ini merasa apa namanya mindset yang kita ini misalnya lemah segala macam. Nah, ini saya bisa pastikan gitu ya, turunannya juga nanti akan sangat berpengaruh ya. Nah, makanya ini menjadi penting ya, gitu teman-teman sekalian ya. Oke, saya mohon izin ya sahabat-sahabat sekalian, saya akan share screen sebentar. Oke, apakah slide saya kelihatan? Ya, kelihatan ya. Kak Fitri kelihatan Kak Fitri? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tema kita ataupun apa topik kita pada malam hari ini yang nanti kita akan bahas teman-teman sekalian ya sahabat sekalian itu terkait dengan growth mindset ya. Nah, ini kami persembahkan untuk para agent umroh militan ya. Nah, ini harapannya memang ke depan insya Allah memang nanti apa akan lahir agent-agent umroh yang itu nggak mudah baperan gitu ya, yang katakanlah nggak lemah dalam berjuang gitu ya, seperti itu ya, kita harapannya seperti itu ya. Nah sehingga memang nanti kita bisa menjadi wasilah keberkahan untuk para tamu Allah untuk datang ke tanah suci ya. Sebagai perkenalan teman-teman sekalian, nah saya memang ini di Duta Rizkia menjadi salah satu owner ataupun di BOD-nya menjadi direktur operasional ya dan HR. Nah, ini saya bersama Pak Alfian mendirikan perusahaan itu namanya Dinar Group gitu ya. Dinar ini sebenarnya singkatan nama saya sama Pak Alfian ya. Din ini Komarudin, R-nya ini Alfian Rendra ya. Jadi Dinar Group itu selain memang dinar itu bagus gitu ya, sesuatu yang berharga, terus juga kan mata uang dalam Islam itu dinar sebenarnya gitu ya. Kan kita mengenal dinar dan dirham gitu ya. Nah, ini kami pakailah menjadi nama corporate ya, selain di Duta Rizkia ya ada dinar lain dinar consulting dinar strategi ya nah saya juga penulis buku ya teman-teman sekalian alhamdulillah buku saya terbit pertama kali itu tahun 2012 ya 2012
Nah, itu alhamdulillah diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Nanti bisa di searching aja di Google, ketik aja Hisab Power ya, itu judul buku saya. Nah, itu trilogi ya, ada 3 buku Hisab Power gitu ya. Itu yang membahas terkait bagaimana kekuatan dari 5 kekuatan utama dalam tubuh kita. Nah, itu dibahas di Hisab Power ya. Silakan aja kalau mau kepoin ya, nanti bisa di searching di Google ya. Saya juga ini dari 2017 mendalami ya terkait dengan grafologi. Grafologi itu apa? Grafologi itu ilmu yang bisa mempelajari ataupun membedah kepribadian seseorang dari tulisan tangan gitu ya. Dan ini saya praktekkan dari 2017 itu setiap saya akan rekrutmen untuk tim gitu ya. Nah, itu saya pakai grafotest ya. Kalau dulu pakai psikotes, nah saya akhirnya ke sini yang simpel gitu pakai grafotest 10 menit gitu ya, itu saya sudah bisa membaca kepribadian calon karyawan tersebut ya, itu seperti itu. Nah, dan saya juga seorang pembelajar lah insya Allah ya teman-teman sekalian. Oke, kita awali aja ya teman-teman sekalian untuk pembahasan malam ini terkait dengan growth mindset. Nah, saya ada pertanyaan ya buat para sahabat-sahabat sekalian. Nah, kira-kira ini apa yang menjadi tantangan terbesar kita atau teman-teman atau sahabat nih yang katakanlah itu berkecimpung sebagai agent umroh atau duta umroh katakanlah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan terbesar saat ini gitu ya. Nah, kira-kira juga apa alasan utama ya, yang selama ini katakanlah itu membuat kita itu nggak pernah tercapai target. Ya, target apa? Target bulanan katakanlah gitu ya. Nah, karena kalau misalnya dari agent ya dari pribadi kita misalnya kita sebagai agent tapi kita nggak punya target gitu ya. Nah, maka kalau kita sudah tidak punya target, maka kita tidak punya tujuan yang jelas tuh gitu ya. Nah, sehingga kita nggak tahu capaian kita itu udah sampai mana, sudah sejauh apa gitu ya. Nah, katakanlah kalau misalnya kita keluar rumah gitu ya, lalu kita nggak punya tujuan yang jelas gitu ya. Kita jalan aja gitu ya, kita jalan nggak punya tujuan yang jelas gitu ya. Lalu katakanlah pasangan kita atau mungkin kita nelpon, lu lagi di mana? Oh, lagi di sini, mau ke mana? Gitu ya. Udah sampai belum? Nah, kita katakanlah karena kita nggak punya tujuan gitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu kita itu sudah sampai atau belum gitu ya. Nah, makanya ini menjadi penting gitu ya agar apa? Agar itu menjadi bagian bahan evaluasi kita. Oh, katakanlah selama ini saya ternyata belum mencapai target nih, gitu ya. Kira-kira apa yang salah gitu ya. Nah, kalau memang kita sudah menentukan goalnya gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, terhadap 2 pertanyaan ini gitu ya. Kalau misalnya apa sih alasan utama kita belum tercapai target? Nah, kalau targetnya aja kita belum tentukan, ya bagaimana kita bisa ngasih alasan ini atau kita tahu ini itu sudah tercapai atau belum ya. Nah, makanya ini teman-teman sekalian mumpung di awal tahun 2026 kita awalilah awal tahun ini, tahun Masehi ya tentunya ya. Ini dengan sesuatu yang baik gitu ya. Dalam arti ya katakanlah tadi ketika kita belum punya target gitu ya. Nah, mangga gitu ya. Target di sisi misalnya di sisi spiritual kita mau seperti apa tahun ini gitu ya. Target katakanlah di sisi finansial kita mau bagaimana. Target katakanlah tadi kira-kira dalam apa namanya persahabatan kita ya relasi itu mau seperti apa, terus terhadap pasangan itu mau bagaimana. Nah, itu silakan kalau yang belum punya target itu ditentukan ya. Pun ketika teman-teman sekalian saat ini menyandang ataupun berstatus ataupun katakanlah benar-benar menjadi pejuang baitullah, pesyiar baitullah gitu ya, atau agent atau duta umroh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya target, yuk ya, mumpung awal tahun kita targetkan gitu ya, kira-kira teman-teman ini mau katakanlah closing berapa sih dalam sebulan gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika sudah punya target yang jelas, nah maka nanti kita cacah tuh, kita akan pecah-pecah gitu ya sehingga itu menjadi katakanlah target yang lebih ringan katakanlah seperti itu ya. Kan kalau kita mau memakan gajah gitu ya kan, itu kan nggak mungkin kalau kita langsung makan gajah secara utuh ya. Kita kan harus cacah-cacah dulu tuh ya. Nah, bila perlu memang teman-teman sekalian punya target 1 tahun ini nih. Oh, saya 1 tahun ini pengen bisa dapetin 100 jamaah deh. Katakanlah gitu ya. Nah, dari 100 jamaah itu katakanlah oh dalam 1 tahun kepotong 2 bulan musim haji gitu ya. Anggaplah ini 2 bulan musim haji tidak dihitung berarti saya punya 10 bulan nih gitu ya. Nah dari 10 bulan kalau mau dibagi rata monggo gitu ya. Oh berarti saya harus ngejar sebulan ini bisa closing 10 anggaplah gitu ya. Tapi kalaupun nggak dirata-ratakan, oh yang penting memang dalam selama 10 bulan saya bisa closing ataupun bisa mendapatkan jamaah 100 katakanlah gitu ya dalam dalam 10 bulan itu sendiri ya itu mangga gitu silakan ditentukan teman-teman targetnya ya. Nah kalau misalnya belum, yuk saya mengajak teman-teman harus sudah punya target gitu ya karena nanti ketika kita sudah punya target itu menjadi apa ya kayak ada acuan lah gitu ya.
Nah, karena memang kita nggak akan sampai kemana-mana kalau kita belum menentukan target kita itu apa, gitu ya. Nah, ini penting ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar, teman-teman? Baik itu katakanlah sebagai tadi ya duta utama ataupun duta umroh gitu ya. Selama ini tuh apa tantangan terbesarnya? Kira-kira apa gitu ya? Nah, apakah memang itu nanti benar-benar tantangan yang besar selama ini atau memang itu sebenarnya hanya mindset teman-teman aja ya? Padahal itu tantangannya nggak seberapa gitu ya, tapi dianggap besar. Nah, ini juga kan nanti bisa kita diagnosa bareng-bareng ya. Nah, ini ya, jadi dua pertanyaan ini silakan nanti dijawab gitu ya. Dan satu lagi kalau tadi belum punya target, silakan nanti kita akan apa namanya harus ditentukan targetnya gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena ini pembahasan terkait dengan growth mindset. Nah, kira-kira growth mindset itu apa sih? Ini sejenis apa sebenarnya gitu ya? Nah, jadi growth mindset itu teman-teman sekalian, itu adalah sebuah keyakinan bahwa kemampuan kita ya itu bisa dikembangkan melalui kerja keras, strategi tepat dan belajar dari pengalaman ya. Jadi memang ketika kita meyakini bahwasanya memang skill kita, kemampuan kita gitu ya, kapabilitas kita itu memang itu bisa dikembangkan ya, maka nggak ada lagi tuh nanti alasan bahwasanya memang bukan bakat saya itu mah gitu ya. Oh saya mah memang nggak jago di bidang itu. Nah nggak bisa seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah karena memang skill, kemampuan, kapasitas gitu ya, kapabilitas itu bisa diasah, itu bisa dilatih, bisa dikembangkan ya. Nah tinggal pertanyaannya apakah kita mau atau enggak gitu ya. Kita mau bekerja keras atau enggak untuk mencapai itu gitu ya. Nah jadi memang ya harus ada upaya ya kerja keras, strateginya juga harus tepat gitu ya dan belajar dari pengalaman. Jangan sampai memang katakanlah pengalaman yang tadinya kita katakanlah itu gagal dalam tanda kutip di kehidupan yang sebelumnya itu kita ulangi gitu ya. Polanya kita ulangi ya. Kita nanti akan berpulang mencapai ataupun mendapatkan kegagalan itu sendiri ya. Nah, di growth mindset ini, di pembahasan mindset teman-teman sekalian, ini secara simpelnya saya pisahkan aja jadi dua gitu ya. Ada fixed mindset, ada growth mindsetnya. Nah, fixed mindset itu dia mindsetnya stuck ya, tetap ya, tidak bertumbuh ya. Nah, orang dengan fixed mindset itu biasanya bilang, saya memang nggak jago jualan. Nah, saya nggak bisa closing, saya nggak pandai ngomong. Nah, ini ya, ini orang-orang yang memang dia itu merasa dirinya itu demikian. Jadi dia seakan-akan punya mental block gitu ya. Dan bahaya teman-teman sekalian, ketika mindset ini benar-benar tertanam dan diyakini dengan sekuat-kuatnya gitu ya, maka dan ini akan berpengaruh pada kehidupannya gitu ya. Sama teman-teman sekalian kayak misalnya nih ketika dulu masih belajar, masih sekolah katakanlah gitu ya. Teman-teman di mindset itu wah saya mah nggak bisa matematika misalnya begitu ya, matematika itu susah, pelajaran yang paling susah deh gitu ya. Nah ini mindset yang teman-teman tanam, apalagi ketemu gurunya ya guru yang killer gitu ya, guru yang menakutkan, yang menyeramkan misalnya gitu ya, sudahlah pelajarannya dianggap yang paling berat gitu ya, paling susah, ketemu gurunya guru yang killer misalnya gitu ya, wah makin-makin tuh gitu ya. Nah ini bahaya gitu ya. Nah ketika kita meyakini itu, oh saya memang nggak bisa matematika nih, matematika susah. Nah maka setiap kali ada pelajaran matematika gitu ya katakanlah seperti itu ya kita udah nggak mood duluan tuh gitu ya karena memang kita sudah meyakini sudah menyeting diri kita bahwasanya ini susah nih pelajaran ini gitu ya gue kayaknya nggak akan bisa ini gitu ya nah seperti itu sama dengan skill jualan teman-teman sekalian ya dengan skill jualan gitu ya nah sebagai apa namanya contoh teman-teman sekalian saya contohkan aja. Belum lama ini, walaupun bukan di umroh ya, tapi di properti ya, karena memang saya ada bisnis properti juga gitu ya. Nah, saya mendampingi atau saya sebagai deal maker ya kemarin itu untuk calon buyer ya di mana beliau mau transaksi 2 unit ya, nah, nilainya miliaran teman-teman sekalian ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, memang qadarullah ini beliau posisinya ya waktu itu sudah booking di Desember gitu ya. Nah, biasanya memang kalau di properti kalau baru booking itu belum closing gitu ya. Belum closing ya. Closing itu apa? Kalau memang sudah DP dan sudah PPJB. Nah, itu baru closing gitu ya. Nah, ketika itu memang beliau berjanji akan DP di bulan Januari sekitar tanggal 15 lah gitu ya. Nah, menjelang tanggal 15, nah itu saya sudah mulai atur strategi tuh. Dan ternyata saya dapetin tantangan ketika itu. Nah, tapi memang seninya juga ya, itu saya merasakan gitu ya. Nah, ternyata beliau kontrol ini di apa? Di Kalimantan ketika itu ya. Ketika saya pelop di Kalimantan gitu ya. Nah, ya sudah kan sebenarnya simpel aja ya, walaupun di mana juga ketika mau transfer kan kan tinggal transfer aja kan mudah gitu ya. Karena kan transfer itu yang nggak terhambat oleh ruang dan waktu gitu selama memang ada jaringan gitu ya dan saldonya ada kan begitu gitu ya. Nah, cuma ternyata nggak di situ tantangannya teman-teman sekalian. Karena salah satu properti yang saya dampingin,
itu salah satu ya dari sekian beberapa project itu dia pakai perizinannya perorangan. Nah, sehingga pada saat invoice kami ajukan itu pakai rekening atas nama pribadi, bukan PT. Nah, ini jadi trust nih, isu trust nih ya. Wah, Pak, saya mau transfer ratusan juta. Ya, gimana saya mau transfer ini? Sedang rekening aja rekening pribadi, rekening perseorangan, bukan PT. Nah, ini saya berat gitu ya. Nah, bagi saya ini nih tanggal 15 ini mutlak nih, nggak boleh lewat nih. Kenapa? Karena kalau lewat teman-teman sekalian, ya itu udah lewat hari itu nanti akan berubah ya apa namanya orang gitu ya, namanya orang gitu ya, kalau sudah kemakan waktu gitu ya. Nah, ini nanti tugas kita ini kan sebagai seorang deal maker itu bagaimana mendampingi agar dia cepat memberikan keputusan. Nah, ketika ada isu trust itu, saya berpikir apa ya kira-kira. Ya udah saya tembak, Bu, begini saja, gitu kan. Ibu nanti transfer pada saat kita sama-sama datang ke kantor notaris. Ya, jadi Ibu sudah menghadap notaris, kita akan melakukan PPJB. Nah, nanti Ibu transfer di hadapan notaris. Oh ya itu boleh tuh Pak. Kalau gitu saya oke. Nah, bayangan saya waktu itu ketika saya follow up sekitar tanggal 11-12 Januari kemarin, bayangan saya kan tetap on schedule di tanggal 15. Pak, tapi saya nggak bisa di tanggal 15 kalau kayak gitu. Saya masih pekan depannya lagi dan itu saya belum terdefinisi nih mau tanggal berapa. Waduh kata saya nih kan. Ini kalau udah pekan depan dan dia juga belum bisa memastikan di tanggal berapa repot lagi. Saya muter otak lagi kira-kira apa nih ya. Nah, saya ketemu formularnya. Saya bilang pas besoknya saya hubungi lagi, Bu. Nah, kira-kira Bu, ada nggak orang yang ibu bisa percaya di Bogor, ya beliau kan sama suaminya di Kalimantan ya, yang orang itu memang representasi dari ibu, gitu ya. Nah, kalau memang ada, nah bisa nggak orang tersebut diutus sama-sama yuk ke kantor notaris dengan saya, gitu ya. Nanti verifikasi semuanya, gitu ya. Nah, ketika memang dinyatakan clear and clean, nah ibu mangga bisa melanjutkan transaksi. Dan alhamdulillah beliau apa ngutus ajudannya, ya seorang polisi juga ketika itu ya, ngutus ajudannya datang gitu ya, saya temenin ke kantor notaris dan hari itu juga teman-teman sekalian itu booking ya sorry DP yang pertama gitu ya. Nah itu ya. Nah akhirnya alhamdulillah ya terjadi closing ya atas izin dan pertolongan Allah. Nah begitu juga teman-teman sekalian. Ini pun saya sekarang ya ini lagi menjalankan skill deal maker saya gitu ya. Karena atas izin dan pertolongan nih, insya Allah nih Duta Rizkia itu ya ada seorang pengusaha yang mau mendaftarkan umroh 300 orang ya di bulan Juli ya. Tapi prosesnya sudah mulai dari beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu lah. Akhir Desember lah sudah mulai gitu ya. Nah, ini saat ini saya lagi intensif dampingin beliau gitu ya. Lagi intensif dampingin beliau karena kan ini transaksinya teman-teman sekalian itu di atas 10M nilainya ya. Itu bukan uang yang kecil gitu ya. Nah, ini memang dibutuhkan skill yang menurut saya ini penanganannya khusus nih gitu ya. Saya dampingin bener-bener tuh. Bahkan komunikasi kadang dia nge-WA saya jam 1 malam gitu ya. Kalau lagi saya on, saya respon gitu ya. Gitu. Nanti habis subuh komunikasi lagi gitu ya. Dan insya Allah besok atau lusa saya juga akan ketemuan ya. Minta doanya juga nih. Ini biar katakanlah beliau fix gitu ya. Jadi mendaftarkan 300 orang ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, intinya adalah yang saya ceritakan tadi ya baik di properti maupun di umroh kita nggak boleh kalah dari sisi di mindset kita dulu ya jangan sampai mindset kita ini kita kalah ya kalau kita kalah di level mindset ya maka saya sudah pastikan kita kalah dalam level aksinya gitu ya nah ini penting teman-teman sekalian ya jadi bagi agent ini bagi duta umroh itu kita nggak boleh tuh gitu ya merasa lemah gitu ya merasa nggak pede gitu ya terus merasa ketika katakanlah ada tantangan terus langsung menyerah itu enggak ya. Nah, maka kita itu harus benar-benar memainkan skill apa? Skill deal maker kita gitu ya. Kita harus nyari ya, nyari berpikir keras nih gimana nih biar orang ini katakanlah segera ambil keputusan, segera payment katakanlah gitu ya. Nah, itu penting teman-teman sekalian ya. Karena memang kalau sudah nanti lambat gitu, maka kemakan waktu gitu ya. Nah, nanti akan nguap gitu aja ya. Jadi itu ya. Nah, jadi orang yang dengan fixed mindset ini biasanya dia ya mudah mencari alasan lah kalau menurut saya gitu ya. Dia merasa nggak pede, nggak percaya diri, nggak mudah ngomong, nggak bisa ngomong gitu ya, nggak jago public speaking gitu ya. Nah padahal itu tuh skill teman-teman sekalian, itu kemampuan bisa dilatih gitu ya. Nah saya punya tim di properti juga sama gitu ya. Pak saya merasa nggak pede nih kalau tampil di forum gitu ya. Saya nggak pede nih kalau jadi apa host segala macam ya. Justru itu tuh sebagai bahan atau latihan kamu itu harus tampil gitu ya. Nanti juga akan terbiasa gitu ya. Gitu.
Nah, orang dengan growth mindset teman-teman sekalian ya, itu beda cara berpikirnya ya. Mindsetnya juga akan beda ya. Kalau mindsetnya beda, nanti tindakannya juga akan beda, energinya akan beda ya. Oke, saya belum bisa saat ini ya, tapi saya akan belajar gitu ya. Teman-teman sekalian, kan sebenarnya prinsipnya simpel ya. Kalau kita nggak bisa ya belajar gitu ya. Apa sih yang nggak bisa kalau kita memang itu sudah benar-benar kita pelajarin gitu ya. Kita ada tuh dulu apa namanya, pepatah Arab mengatakan manjada wajada gitu ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Artinya apa? Kalau kita memang sungguh-sungguh untuk tadi katalah kita menguasai skill tertentu ya, kita berlatih terus gitu ya, kita repetisi mengulang-ulang, itu pasti gitu ya. Allah akan mudahkan skill itu untuk kita bisa kuasai. Yakin aja teman-teman sekalian gitu ya. Gitu. Saya latihan, saya evaluasi, saya temukan polanya. Ya, jadi memang kadang itu kita butuh apa ya? Butuh latihan dulu gitu ya, butuh nyoba-nyoba gitu ya. Karena memang teman-teman sekarang ada istilah pembelajaran yang lebih efektif, yang itu cepat itu apa? Itu jika kita sambil belajar tapi sambil melakukan. Atau istilah orang Sundanya mah ya learning apa by doing gitu ya. Jadi kita belajar itu sambil kita praktek. Ya, sambil kita praktek, sambil kita latihan, sambil kita melakukan. Nah, itu biasanya cepet tuh gitu ya. Saya terus upgrade skill karena saya tahu hasil besar perlu kemampuan yang besar. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman tadi punya target yang besar di tahun ini, katakanlah saya pengen ngejar closing 100 jamaah deh selama 2026, katakanlah gitu ya. Nah, 100 jamaah ini, katakanlah, kalau misalnya teman-teman memang belum pernah mencapai target itu, berarti kan ini target yang menantang. Nah, itu kan memang kita menargetkan hasilnya yang besar. Nah, maka perlu kemampuan yang besar. Kemampuan apa? Kemampuan negosiasi, kemampuan deal maker, kemampuan komunikasi gitu ya, kemampuan bagaimana mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya misalnya begitu ya. Walaupun katakanlah teman-teman saya kalau kita mau spesifikasikan, oh saya pengennya misalnya nih, saya pengen nggak semua skill deh gitu ya. Saya pengen dalemin satu skill aja, tapi yang ketika ini saya praktekkan gitu kan saya lakukan, saya actionkan ini itu gacor misalnya gitu. Oh misalnya apa? Saya bagaimana jago negosiasi misalnya begitu ya. Oh, tapi saya nggak jago datengin traffic. Ya nggak masalah. Nanti teman-teman bisa kolaborasi gitu ya ke yang jago datengin traffic. Kan bisa kolaborasi teman-teman sekalian kan begitu ya. Nah, saya sama Pak Alfian itu memang saya berbagi tugas tuh gitu ya. Nah, Pak Alfian itu biasanya di urusan kaitannya dengan branding, strategi marketing gitu ya. Nah, saya biasanya itu di ranah apa? Negosiasi, di ranah ngedilkan, ya di ranah closing itu biasanya saya jadi bagi tugas ya. Nah, itu harus kayak begitu teman-teman sekalian ya. Apa namanya, kita memang bisa mengukur diri dan kita memang nggak bisa menguasai semua skill memang ya, karena waktu kita juga terbatas gitu ya, terus amanah-amanah kita dalam kehidupan juga luar biasa gitu ya. Nah makanya kita itu harus putuskan nih gitu. Oh saya pengen menguasai sekian skill nih, 3 skill kata di tahun ini, yang itu bisa mendukung pencapaian target saya atau goal saya. Nah maka itu kejar teman-teman sekalian ya, itu dikejar. Gitu. Oke berikutnya, nah, fixed mindset dengan growth mindset ya. Nah, kalau terkait dengan tantangan ya, nah orang yang fixed mindset itu biasanya dia apa? Takut gagal, takut ditolak ya. Jadi belum apa-apa udah takut duluan gitu ya. Nah, beda dengan orang growth mindset. Orang growth mindset itu tantangan itu adalah peluang ya. Peluang buat apa? Untuk tumbuh, teman-teman sekalian ya. Terus terkait dengan apa? Merasa cepat puas. Nah, orang fixed mindset itu dia sudah merasa cukup dengan hasil yang tercapai saat ini misalnya sudah cukuplah ini misalnya gitu ya. Oh katakanlah dia misalnya dalam sebulan misalnya closing 3 udahlah saya cukuplah segini segini juga alhamdulillah bisa dapur bisa ngebul katakanlah gitu ya. Apakah boleh? Boleh teman-teman sekalian gitu ya. Tetapi gitu ya kalau kita misalnya berhenti pada level itu merasa cukup dengan yang katakanlah itu sebenarnya ala kadarnya gitu ya. Nah maka sebenarnya kita itu masih di tataran fixed mindset ya. Kita merasa puas dengan ala kadarnya gitu ya. Kita nggak men-challenge diri kita nggak katakanlah mendobrak diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Nah ingat teman-teman sekalian, sejauh kita terus merasa di zona nyaman gitu ya, nah maka kita apa akan terus-terusan merasa enjoy di situ gitu ya. Padahal di luar sana teman-teman sekalian itu ada zona cuan ya. Nah tinggal teman-teman memilih gitu ya. Saat ini mau terus-terusan di zona nyaman gitu ya, sedangkan finansial atau penghasilan ala kadarnya ya pas-pasan gitu ya, atau teman-teman itu men-challenge diri untuk keluar dari zona nyaman menuju zona cuan, katakanlah gitu ya. Nah, kalau teman-teman banyak closing, selain nanti pahalanya juga banyak, teman-teman yakini aja ya, semakin teman-teman itu memberikan edukasi gitu ya, banyak-banyak memberikan edukasi gitu ya. Nah, urusan nanti closing itu nanti Allah bantu
gitu ya. Itu yakin karena pertolongan Allah, yakin aja. Nah, kalau sudah nanti dapatlah closing ya, sudah dapat pahala, insya Allah dapat cuan. Nah, itu mindsetnya itu penting tuh, gitu ya. Jadi kalau misalnya belum closing, nggak usah sedih hati, gitu ya. Minimal apa ya? Kita sudah dapat pahala menyampaikan, gitu ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang kita sehingga kita terus tetap merasa bersyukur, tetap di zona apa? Zona positif ya, seperti itu. Terus dengan terkait dengan menyalahkan keadaan. Misalnya gini, orang dengan fixed mindset, saya ini susah closingnya, ya baik di properti atau misalnya saya itu susah dapetin jamaah, ya kenapa? Karena ternyata kondisi perekonomian Indonesia itu tidak baik-baik saja, gitu ya. Marketnya lagi turun nih, gitu ya. Market lagi nggak bagus. Nah akhirnya apa? Yang disalahin market teman-teman sekalian. Yang disalahin apa? Keadaan ekonomi, gitu ya. Nah itu tuh seolah-olah menjadi pembenaran, gitu ya. Atas apa? Atas kemalasan dia sebenarnya. Itu menjadi pembenaran atas apa? Atas dia nggak mau bertumbuh, gitu ya. Nah, itu orang yang fixed mindset. Dia katakanlah sering atau mudah mencari alasan. Market lagi turun lah, market lagi lesu lah, ekonomi lagi setag lah, katakanlah gitu ya. Nah, ini ya, itu jangan sampai kita seperti itu. Nah, beda dengan orang growth mindset. Ya, ketika katakanlah dia itu misalnya belum berhasil, dia tidak lantas menyalahkan keadaan, tetapi dia berpikir kira-kira apa ya strategi yang harus saya perbaiki? Berarti ada yang salah nih dengan cara-cara saya. Kan begitu. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Nah, berikutnya mudah menyerah. Ya, nah, mudah menyerah ini orang yang fixed mindset itu dia itu sudah pasrah duluan gitu ya. Enggak closing ya lah, memang bukan rezeki saya gitu katakanlah gitu ya. Apa namanya? Oh, itu apa closingnya bukan sama saya, itu bukan rezeki saya gitu ya. Nah, malam kemarin dibahas tuh terkait konsep rezeki sama Pak Alfian gitu ya. Nah, terus juga pertemuan yang lalu saya bahas terkait dengan kodok-kodar gitu ya. Nah, itu juga ada kaitannya sebenarnya. Nah, jadi teman-teman sekalian itu jangan sampai kita pasrah gitu ya, nyerah gitu ya, loyo begitu aja gitu ya. Seperti itu jangan sampai ya. Nah, orang growth mindset, nah dia beda gitu ya. Ini memang belum waktunya gitu, tapi saya akan lanjutkan perjuangan ini katakanlah gitu ya. Nah, pandangan soal gagal, kalau yang fixed mindset ini gagal harga diri tersakiti. Nah, kalau orang growth mindset, dia ketika mendapat kegagalan, dia akan, nah kira-kira apa nih yang salah dari strategi saya? Dia akan latihan. Ya, feedbacknya apa? Katakanlah seperti itu ya. Nah, growth mindset bukan hanya sekedar berpikir positif, teman-teman sekalian, tapi action oriented dalam belajar dan bertumbuh ya. Jadi kalau mencukupkan diri kita pada level hanya di pikiran kita doang, sementara kita nggak action, sementara kita tidak melakukan tindakan yang nyata, nggak real, nggak praktek, nggak latihan, gitu ya. Nah, gitu ya. Actionnya ini nggak gila-gilaan, katakanlah gitu ya. Nah, maka ini teman-teman sekalian, itu sebenarnya bukan growth mindset juga gitu ya. Jadi pikiran kita itu senantiasa positif, tapi ada action, ya. Yang tadinya nggak mengerti tentang Facebook Ad misalnya, oh saya target tahun ini saya pengen menguasai ilmu mendatangkan traffic. Nah, ilmu mendatangkan traffic kan ini macam-macam ya, bisa lewat Facebook Ads, bisa lewat Google Ads, bisa lewat TikTok Ads, katakanlah gitu ya, bisa lewat katakanlah marketing organik atau SEO misalnya, macam-macam gitu ya. Nah, yang mana nih yang mau dispesifikan gitu ya? Oh, ini saya jadi agen umroh gitu ya. Nah, agen umroh ini kayaknya yang cocok itu di Meta deh misalnya gitu ya. Karena sifatnya orang itu misalnya kena penawaran gitu ya. Apakah orang itu nyari? Bisa juga kalau dia mencari, oh saya pengen umroh private deh. Nah, misalnya begitu. Oh, berarti kejar di Google Ads katakanlah. Kenapa orang mengetikkan kata kunci ya. Nah, jadi apapun itu terkait dengan skill yang mau teman-teman miliki atau kuasai di tahun ini, yang itu mendukung dengan pencapaian target teman-teman, yaitu dikejar ya. Harus ada action oriented ya. Tidak hanya berhenti di level berpikir positif ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ya. Sebentar, ini saja belum oke ya. Kenapa growth mindset ini penting untuk agent umroh? Nah, yang pertama market itu selalu berubah ya. Butuh mental adaptif ya. Market itu dinamis teman-teman sekalian. Nah, hari ini bisa jadi booming, besok lesu ya. Katakanlah gitu. Dulu teman-teman sekalian mungkin ya beberapa waktu lalu kita flashback ke belakang, katakanlah teman-teman tentu mendengar misalnya es kepal Milo misalnya gitu ya. Nah, itu kan booming tuh gitu ya. Wah, di mana-mana gitu ya. Uh, Hari ini bagaimana gitu ya. Ternyata hampir nggak terdengar lagi tuh es kepal Milo, katakanlah gitu ya. Nah, jadi memang market itu sangat dinamis gitu ya. Nah, kalau kita memang itu sudah meyakini marketnya dinamis, sementara kita itu nggak adaptif, tidak bisa menyesuaikan diri dengan market yang dinamis itu, katakanlah misalnya gini, oh dia meyakini nih gitu ya, oh saya ini pakai rumus A misalnya katakan gitu. Nah, sementara ketika market itu dinamis, market berubah, formula A ini sudah nggak proven lagi nih, nggak work lagi.
Nah, dia masih mempertahankan. Nah, berarti dia nggak adaptif, teman-teman sekalian. Kalau sudah tidak adaptif, maka nanti tergilas akan market itu sendiri ya. Jadi ketinggalan gitu ya. Nah, yang ada nanti dia susah closing kan gitu ya. Nah, yang kuat mentalnya dia yang bertahan ya. Harga selalu naik. Nah, ini butuh mental berkembang. Nah, rezeki harus dijemput, jangan lemah mental. Skill closing biasa bukan di bawah lahir ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang meyakini sampai saat ini, oh closing itu bakat dari lahir gitu ya, bawaan dari lahir. Dia jago closing karena apa? Karena memang dia dilahirkan sudah bakatnya closing, jago closing, sudah apa namanya skillnya dari bawaan lahir. Nah itu mindsetnya nggak tepat teman-teman sekalian. Kenapa? Karena itu benar-benar murni skill, ya. Itu murni skill. Berarti kalau itu murni skill, itu bisa diasah, ya, bisa dilatih, bisa dikembangkan, ya. Nah, jadi jangan sampai kita memandang itu tuh mindsetnya, oh dia jago jualan karena itu bawaan dari lahir, gitu ya. Dia jago negosiasi karena bawaan dari lahir. Nah, itu demikian teman-teman sekalian ya. Nah, yang sukses itu bukan yang pintar tapi yang mau apa? Tumbuh ya. Jadi bukan hanya yang pintar tapi yang mau tumbuh ya. Berapa banyak orang-orang yang pintar ya, tetapi dia mencukupkan diri pada level pinternya gitu ya. Oh, dia sudah merasa pintar, dia sudah merasa katakanlah cerdas gitu ya, sudah merasa jago gitu ya. Nah, tetapi dia nggak action, ya dia nggak konsisten gitu ya. Nah, itu tetap aja akan dikalahkan sama orang yang mungkin nggak pinter, biasa-biasa saja, tapi dia mau terus belajar, mau terus tumbuh, mau action gila-gilaan setiap hari, dan dia konsisten. Nah, itu bisa dikalahkan teman-teman sekalian. Ya, bisa kalah dengan yang demikian. Ya, jadi seperti itu. Nah, tanda-tanda kalau kita ini masih katakanlah fixed mindset gitu ya. Misalnya apa? Ketika 30 hari kita nggak dapat orderan, 30 hari kita nggak dapat closingan misalnya. Ini kita nyerah. Nah, ini orang yang fixed mindset teman-teman sekalian ya. Ini orang yang fixed mindset. Sudah 30 hari lalu dia patah semangat. Udah sebulan nih gue nggak ada closing gitu ya. Wah, memang gue nggak bakat lah di jualan katakanlah gitu ya. Gue nggak jago lah memang di bidang jadi agent umroh katakanlah gitu ya. Nah, ini menyerah teman-teman sekalian, mengeluh saat prospek ghosting, ya prospek nggak ada kabar, kita WA katakanlah didiemin, ya dibaca doang tapi no respon, lalu sementara dia ngeluh gitu ya. Nah teman-teman sekalian, nah ini perlu dipahami bahwasanya ini kan kita yang kita jual kan produknya kan umroh sama haji. Oke lah kalau haji kan ratusan juta. Kita ngomong umroh dulu deh gitu ya. Umroh ini kan harganya bukan kayak cabai bawang teman-teman sekalian ya. Yang harganya kalau cabai bawang kan 5.000 jadi gitu ya. Nah orang belinya itu nggak pakai mikir gitu ya. Nah, kalau produk-produk kayak begini, yang itu harganya sudah puluhan juta, orang ketika mau memutuskan untuk gabung, untuk beli ya produk kita, itu tuh pakai mikir dulu teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena uangnya nggak sedikit ya. Apalagi kalau orang itu sudah dia harus berjuang sekian tahun untuk nabung, misalnya gitu ya. Saya pengen umroh gitu ya. Terus dia ngumpulin sampai itu 10 tahun, terkumpul lah itu 30 juta misalnya. Nah, maka ketika dia sudah ada duit, nah, tentu kan dia pengennya ini apa? Pengen nggak zong gitu ya. Jangan sampai duit yang selama ini dia susah payah kumpulkan, sementara dia dapat travel yang mohon maaf misalnya gitu ya, nggak amanah travelnya ya, sehingga dia tidak bisa berangkat atau gagal berangkat itu nauzubillah ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan prospek, calon jamaah, calon apa atau lead gitu ya, yang kok kayaknya nggak respon sih gitu ya. Kok saya dicuekin gitu ya. Nah, itu bisa jadi dia lagi mempertimbangkan. Dia lagi memverifikasi atau memvalidasi. Ini Duta Rizkia bener nggak sih? Gitu ya. Travelnya amanah nggak sih? Bisa jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Dia searching-searching dulu gitu ya. Baik itu di Google, dia nge-googling dulu ya. Dia coba validasi ke sosmed misalnya. Bener nggak sih Duta Rizkia gitu ya. Jangan-jangan sampai ini travel aba-aba misalnya begitu kan. Nah, dia akan cari itu, akan validasi teman-teman sekalian. Juga biasanya ya kalau misalnya teman-teman itu katakanlah membangun personal branding, ya itu juga akan dicari tuh. Ini Pak Komarudin ini siapa ya? Misalnya begitu, katakanlah saya jadi agent gitu ya. Ini Pak Komarudin ini siapa ya? Track record-nya bagus nggak sih ini orang? Katakanlah gitu ya. Nah, itu akan memverifikasi kita, mencari kita, memvalidasi teman-teman sekalian ya. Jadi saya sarankan ketika tadi kita dalam rangka follow up ya, walaupun katakanlah kita nggak dibalas, itu jangan langsung kita beranggapan oh ini kita sudah ini memang sudah bukan target market. Enggak, teman-teman, tetap aja terus kita follow up ya, kita edukasi. Misalnya di jeda gitu ya, apakah per 3 hari sekali, terus aja yang penting kita memang terus coba mendampingi, menghubungi ya. Dan itu teman-teman sekalian, itu pun saya kejadian memang gitu ya, ada calon jamaah yang ketika itu saya anggap memang oh ini kayaknya sudah nih gitu ya,
nggak akan jadilah, nggak akan belilah, nggak akan daftar lah ke kami katakanlah gitu ya. Nah ternyata qadarullah teman-teman sekalian ya, saya tetap jalin hubungan gitu ya, tetap say hello gitu ya. Nah closingnya itu kalau nggak salah di bulan keempat atau kelima dari awal sekali saya bangun komunikasi, bayangin. Saya harus nunggu 4 sampai 5 bulan teman-teman sekalian ya. Tetapi ketika closing langsung 2 jamaah. Dia langsung daftar sama istrinya. Ya, nilainya itu hampir 700 juta ya karena jualannya haji waktu itu ya. Katakanlah seperti itu. Nah, itu kan teman-teman sekalian kadang begitu ya. Jadi kita menjaga hubungan terus gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti Allah menggerakkan hatinya dia itu tergerak untuk daftar ke kita atau lewat kita, lewat perantara kita tuh di follow up kita yang keberapa ya. Seringkali kita itu apa berhenti pada follow up ketiga, keempat gitu ya. Nah, sementara apa yang mereka itu militan, yang mereka itu konsisten untuk terus follow up. Nah, itulah yang akan nanti memudahkan untuk dapetin closing teman sekalian ya. Jadi itu ya. Merasa saya nggak jago ngomong dan tidak belajar apa namanya public speaking. Nah ini ya, jadi kalau memang merasa nggak jago ngomong, ya merasa nggak pede gitu ya dalam berbicara di depan forum gitu ya. Nah maka berarti saya harus bisa menguasai skill public speaking saya nih, gitu ya seperti itu. Fokus pada masalah bukan solusi. Nah seringkali ini teman-teman sekalian, ya orang yang peak mindset itu dia fokusnya ke masalahnya, bukan solusinya, ya. Nah begitu juga ya kalau kita tadi lagi negosiasi, ya lagi negosiasi, katakanlah gitu ya. Nah, kita coba jangan memikirkan masalahnya. Coba kita tarik ke, wah ini kira-kira solusinya apa nih? Tawarannya apa nih? Katakanlah gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman. Misalnya, oh Pak, saya ini misalnya, katakanlah gitu ya, apa ini saya mau mau daftar gitu ya, tapi saya ini belum punya paspor gitu, misalnya begitu ya. Nah, ini kan mungkin bagi sebagian orang, sebagian calon jemaah, belum punya paspor itu jadi tantangan. Bisa jadi gitu ya. Dia merasa bingung gimana cara bikin paspor gitu ya, gimana daftarnya. Nah, itu tuh kita apa? Kita coba carikan solusinya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Tidak mau ikut training atau upgrade skill ya. Nah, ini orang yang pick mindset. Orang pick mindset itu selalu cari alasan. Nah, sementara orang growth mindset itu dia mencari jalan. Nah, ini beda ya. Yang satu cari alasan, yang satu cari jalan. Ya. Jadi itu ya. Jadi ketika satu jalan tertutup, bagi orang growth mindset, dia akan mencari jalan yang lain. Oh, kira-kira masih ada jalan lain nggak ya? Nah, yang satu udah tertutup nih jalan ini, gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini bedanya teman-teman sekalian ya. Nah, ini 5 pilar growth mindset untuk agent umroh. Nah, ini penting pilar ini ya. Nah, yang pertama adalah believe in progress ya. Aku belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar. Jadi memang teman-teman sekalian ini penting gitu ya. Berikutnya love the process. Nah, cintai prosesnya, nikmati prosesnya ya. Jadi nikmati proses ketika kita tadi ya bagaimana mendatangkan lead atau prospek gitu ya. Prospecting kita nikmati, canvassing kalau memang itu kita perlu canvassing. Perlu nggak sih kita canvassing? Nah, bagi sebagian agent itu ada yang dia malah gacor di canvassing, ada teman-teman sekalian ya. Ada agent-agent itu, Mas atau Kang, saya mah nggak jago di digital marketing, saya sih nggak jago ngomong di online misalnya gitu ya, saya nggak jago katakanlah follow up lewat WA, tapi kemampuan saya itu adalah kemampuan saya apa mampu di sering silaturahmi, saya jago di ketika membangun hubungan secara langsung, ngobrol ketemu face to face katakanlah gitu ya. Nah, saya jago di situ gitu ya. Itu silakan maksimalkan gitu ya. Banyak kok saya punya sahabat-sahabat yang dia itu bahkan ada yang gaptek gitu ya. Tapi closingnya kencang juga tuh. Kenapa? Karena memang dia jago keliling-keliling terus gitu ya. Dia nemui kiai A, kiai B, ustadz A, ustadz B gitu ya. Terus tokoh A, tokoh B gitu dan seterusnya gitu ya. Akhirnya apa membuahkan hasil ya. Jadi selama kita mencintai prosesnya, nah insya Allah teman-teman sekalian, nah itu bagian dari sebenarnya kita itu bermindset growth gitu ya. Nah karena hasil besar itu perlu proses yang luar biasa teman-teman sekalian ya, gitu ya. Nah makanya teman-teman sekalian, ya kalau kita punya impian besar gitu ya, nah ini memang pasti tantangannya, prosesnya, ujiannya itu pasti akan sebanding teman-teman sekalian, gitu ya. Nah itu sudah sunatullahnya biasanya begitu gitu ya. Nah makanya dulu ketika sahabat Rasulullah itu diberikan sebuah impian gitu ya, dulu kan sahabat Rasulullah itu dikasih impian tuh gitu ya. Ketika lagi duduk-duduk gitu ya. Jadi ceritanya teman-teman sekalian waktu itu lagi ngerumpi ya. Nah jadi bahasa sekalian lagi ngerumpi lah. Rasul sama sahabatnya lagi ngerumpi nih sore hari, lagi duduk-duduk santai gitu ya. Nah, ada salah seorang sahabat ini nanya ke Rasul gitu ya. Ya Rasulullah, Ayul Madinah ini tuh tahu awalan, kata sahabatnya ini. Ya Rasulullah, kota manakah di antara dua kota yang saat ini eksis, yang saat ini menjadi kota adidaya, ya,
itu yang akan kita taklukkan lebih dulu. Nah, ini sahabatnya ini iseng-iseng nanya ke Rasul gitu ya. Ya Rasulullah, ayul madinatain itu tawawalan. Nah, Konstantinia, Aurumia, kota Konstantinopel atau kota Roma gitu ya. Nah, lihat teman-teman sekalian, mental bertanyanya para sahabat. Sahabat itu nggak nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada dua kota besar saat ini nih, kota adikdaya. Ya, ada Konstantinopel, ada Roma. Kira-kira bisa nggak ya kita naklukin mereka? Nah, itu beda teman-teman sekalian. Cara bertanya yang pertama dengan cara bertanya kedua. Cara bertanya, ya Rasulullah ini ada dua kota nih yang saat ini menjadi superpower, adidaya. Kalau katakanlah kalau sekarang itu kan negara ya, misalnya Amerika, misalnya gitu ya. Rusia itu kan negara superpower ya, adidaya katakanlah gitu ya. Nah, sama di zaman Rasulullah juga ada Konstantinopel, ada Romawi ketika itu. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, mana nih kota yang kita takluk lebih dulu? Roma dulu atau Konstantinopel nih Rasul, gitu ya. Nah, maka Rasul menjawab, Madinatun Hiraklatuf tahu awalan. Kotanya Heraklius lah yang akan kalian taklukkan lebih dulu. Nah, Rasulullah di sini ngasih mindset besar nih, ngasih impian besar. Kotanya Heraklius yang akan kalian taklukkan lebih dulu, yakni Konstantinia, yaitu Konstantinopel. Nah, jadi ketika itu teman-teman sekalian, Konstantinopel itu terkenal kota yang luar biasa ya, digdaya ketika itu ya. Jadi kayak Amerika lah mungkin bayangan saat ini gitu ya. Nah, maka Rasulullah ngasih mindset besar kepada sahabatnya, lo itu nanti bisa naklukin Konstantinopel. Dan ini diperkuat dengan hadis yang lain, teman-teman sekalian ya. Kata Rasulullah, apa namanya, ketika itu, Latuf tahanal Konstantinia, gitu ya bunyinya kalau nggak salah. Latuf tahanal Konstantinia, pala nimal amiru amirulha, wala nimal jalisa, jalika jalis, gitu ya. Nah, kata Rasulullah, sungguh pasti kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Nah, impian itu teman-teman sekalian, itu tuh benar-benar apa? Disambut oleh para sahabat ya. Ya Khalifah Muawiyah, terus Yazid satu, terus waktu itu macam-macam lah ya. Itu bagaimana mereka berjuang untuk menaklukkan Konstantinopel sampai ketika itu, nah ada sahabat ya, pemuda waktu itu ya usianya masih 20-an ya. Nah, itu namanya Muhammad Asani, Muhammad kedua atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih ketika itu. Nah, dialah yang menaklukkan Konstantinopel. Dan teman-teman sekalian, dari saat Rasulullah itu ngomong sampai Konstantinopel benar-benar takluk, ternyata butuh waktu 825 tahun. Ya, butuh waktu 825 tahun ya. Nah, sahabat-sahabat ya dari berbagai generasi itu, bagaimana mereka menikmati setiap prosesnya. Mereka berjuang untuk mewujudkan bisaroh itu, kabar gembira gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mindsetnya itu benar-benar growth ya. Ya bermindset katakanlah tadi ya, tidak nyerah duluan ya. Ya bahkan kalau nanti teman-teman pelajari itu bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu luar biasa ya. Sampai dia itu melakukan di luar nalar manusia, bayangin ya. Apa? Ya ini nih orang-orang Gurmesa seperti itu ya. Jadi ketika itu si Konstantinopel itu diapit oleh 3 perairan ya. Ada Selat Bosporus, Laut Marmara, ada Selat Tanduk. Nah, ini ada 3 perairan nih ya. Dan semuanya itu di Selat Bosporus, di Laut Marmara gitu sama Selat Tanduk. Nah, ini punya masing-masing keunikan. Di Selat Tanduk waktu itu ada apa namanya rantai yang menghalangi kapal-kapal yang lewat. Rantainya ini baja gitu, nggak bisa dihancurkan, gitu ya. Terus di Selat Bosporus sama Laut Marmara itu ada pasukan Konstantinopel. Ya, ketika kalau ada pasukan yang datang, pasukan musuh bagi mereka, gitu ya. Nah, itu akan dihajar sama pasukan Konstantinopel, gitu ya. Dan ternyata teman-teman sekalian, ini pada saat serangan yang pertama kalah tuh, ya kalah, gitu ya. Kalah pasukannya Muhammad Al-Fatih kalah semua, gagal total katakanlah gitu ya. Nah, ketika itu mikir dari 3 penjuru ini kira-kira mana yang paling lemah. Nah, yang paling lemah ternyata itu adalah di Selat Tanduk. Kenapa Selat Tanduk? Karena Selat Tanduk itu ketika sudah dipasang rantai kapal gede banget gitu ya, yang menghalangi setiap kapal yang lewat, nah itu nggak ada pasukan yang standby. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih mengusahakan kita serang lewat sana. Nah, tapi ternyata teman-teman, gimana cara untuk menghancurkan si apa namanya tuh si rantainya kan begitu. Ini nggak bisa dihancurkan. Nah, ternyata ya sudah gampang, kita lewat saja nih di sini, lewat Galata. Nah, Galata tahu teman-teman sekalian, itu pegunungan. Bayangin. Jadi, Muhammad Al-Fatih ngasih challenge ke pasukannya, kita seberangkan kapal kita itu lewat pegunungan Galata. Dan kita punya target, besok sebelum subuh, ya kapal kita harus sudah menyeberang lewat pegunungan Galata. Nah, dan ternyata teman-teman sekalian, dalam satu malam itu 70 kapal perangnya Al-Fatih itu lewat pegunungan Galata. Jadi benar-benar lewat gunung. Ya, jadi ada pasukan yang nebang-nebangin pohonnya, katakan gitu. Ada yang buat jalan kapalnya, dan itu terlewati dalam waktu satu malam. Nah, ini nih luar biasa teman-teman sekalian ya. Itu apa? Dia pengen bisa menaklukkan Konstantinopel, ya, sebuah kota digdaya,
ya. Tentu prosesnya apa? Luar biasa, gitu. Sampai di luar nalar. Bisa dibayangkan dalam satu malam 70 kapal, gitu ya. Itu menyeberangi di pegunungan Galata. Ya. Nah, maka teman-teman sekali itu pun sama. Ketika teman-teman menjadi agent, kalau teman-teman itu udah melempem, udah nyerah duluan, gitu, belum apa-apa. Ini jangan mengharapkan hasil yang besar, gitu ya. Nah, itu kita harus nikmati, cintai setiap prosesnya ya. Nah, berikutnya apa? Feedback is fuel. Gagal closing, masukan gratis. Tanya, kira-kira apa yang bisa saya perbaiki hari ini ya. Jadi ketika kita itu gagal, itu jangan lantas kita menyalahkan keadaan, lalu kita memutuskan untuk menyerah. Gitu. Sudahlah, gitu ya. Saya memang nggak jago nih di jadi duta umroh katakanlah gitu ya. Selama ini saya nggak pernah dapat postingan, ya udah gitu ya. Kalau seperti itu teman-teman sekalian, nah ini teman-teman akan stuck ya. Nah, oke berikutnya. Oh, bentar ini tuh. Oke. Oke. Berikutnya yang keempat teman-teman sekalian ya. Zona nyaman itu enak, nah tapi di sana itu ada zona cuan ya. Nah, ini yang penting teman-teman sekalian. Jangan sampai kita memang itu terkungkung, kita nyaman di zona kita saat ini, zona nyaman katakan oh kita sudah merasa cukup di level yang saat ini. Nah, itu jangan teman-teman sekalian ya. Nah, kita harus keluar di zona cuan ya. Misalnya nih, kita mencukupkan diri misalnya, oh udahlah saya sudah live sehari itu 1 jam. Misalnya begitu ya. Nah, kalau perlu kita tambah dosisnya. Kita tambah jadi 2 jam sehari misalnya gitu. Terus kita broadcast gitu ya. Kita ada nih database gitu ya. Selama ini kita hanya broadcast, hanya menyapa ke 30 orang. Kita tambah tuh dosisnya. Nah, bisa nggak nih saya hari ini dosisnya tambah jadi 200 orang per hari atau 100 orang per hari gitu ya. Atau telemarketing gitu ya. Bisa nggak nih saya menghubungi hari ini 30 orang gitu ya. Nah, saya tuh tim saya di properti ya, saya challenge ya bagaimana bisa melakukan telemarketing ya, tidak hanya chat-chatan aja, chatting aja, tapi bagaimana teleponin gitu ya, teleponin karena memang akan beda gitu ya. Nah, saya punya pengalaman tuh dulu tim gitu ya, yang ketika dia tuh pakai telemarketing ya, dengan hanya lewat chat aja itu ternyata itu hasilnya beda teman-teman sekalian ya, dengan lead yang sama ya, dengan lead yang sama ya. Jadi ketika itu saya tes satu CS leadnya sama gitu ya, dia itu memang hanya di chat gitu ya, lewat segala macam ya. Nah ternyata apa, enggak dapetin closing. Sementara ketika saya ganti orang ya, terus saya tekankan coba pakai telemarketing segala macam, nah itu yang tadinya nggak ada closingan itu dia bisa closing 30 coupling awal itu di properti ya, 30 coupling. Nah ini beda ya, masih pay traffic. Ya, jadi bagaimana kita katakanlah mendatangkan traffic ya. Untuk traffic itu monggo aja ya teman-teman sekalian, mau organic traffic, mau pay traffic silahkan ya. Kalau teman-teman itu pengen yang lebih masif ya itu tentu itu pakai pay traffic biasanya gitu ya, karena memang itu lebih terukur, lebih teruji gitu ya, biasa seperti itu ya. Nah, dan bisa di scaling atau di scale up. Bikin dan upload 2 konten tiap hari. Katakanlah dia katakanlah oh saya ini mau men-challenge lah diri saya, minimal ada 2 konten setiap hari yang saya upload ya. Mau itu hujan deras, mau itu halilintar apa namanya jegar-jegar gitu ya, mau itu panas terik, pokoknya saya 2 konten itu harus saya upload tiap hari. Nah itu penting teman-teman sekalian. Misalnya gitu di challenge ya, ya silakan ya. Nah itu mangga aja nanti disesuaikan dengan apa target teman-teman gitu ya, dan keluhan waktu teman-teman ya. Nah berikutnya konsisten ya. Nah bukan hebat sesekali tapi stabil tiap hari. Nah ini kadang ini tantangan juga ya gitu ya. Kadang kita sudah memulai gitu ya, tapi mempertahankannya itu yang rada sulit tuh. Ya misalnya kita sudah memulai nih untuk apa? Untuk mulai rajin konten misalnya gitu ya. Nah terus ini tantangannya kan bagaimana nih biar ini kontennya benar-benar tiap hari nih ada yang terupload ya. Sebenarnya kan ngonten itu kan sebenarnya bisa aja gitu ya, nggak tiap hari ngonten gitu ya. Misalnya ngontennya dalam 1 hari gitu ya, syuting seharian atau setengah hari gitu. Tapi untuk nanti untuk target seminggu ke depan misalnya seperti itu kan bisa diatur kayak begitu. Yang penting nanti ada dua video yang terupload tiap hari aja kan begitu ya. Nah itu mah teknis ya teman-teman sekalian ya. Oke, formula growth mindset. Nah ini penting ya. Nah itu dari kata growth itu sendiri ya. Nah, yang pertama goals, responsibility, optimization, work ethic, tenacity, dan humility. Nah, goals punya target jelas dan terukur ya. Jadi targetnya itu harus jelas teman-teman sekalian ya. Ya mungkin ada juga yang istilah smart ya, smart goal gitu ya. Jadi apa namanya targetnya itu memang tidak mengawang-awang gitu ya. Dan juga memang itu katakanlah bisa kita ya tadi ya dari sisi aspek rasionalitas kita itu tuh kita ngedong gitu, kita ngeklik oh ini bisa saya capai nih gitu ya, misalnya gitu ya. Teman-teman anggaplah misalnya gitu ya selama ini
baru hanya bisa closing katakanlah 5 jamaah dalam setahun ini misal 5 jamaah dalam setahun gitu ya. Lalu teman-teman men-challenge dari teman-teman, oh saya punya goal gitu ya, saya bisa closing dalam setahun ini 1.500 jamaah gitu ya. Nah, boleh nggak ya? Boleh aja gitu ya. Cuma ya tadi ini jelas nggak nih, ukurannya jelas nggak nih, terukur nggak gitu kira-kira ya. Yang tadinya itu raihan cuma 5 dalam setahun misalnya gitu ya. Lalu kita kalau kali 1.500 kan itu scale up-nya berapa kali lipatnya tuh, kan begitu ya. Nah, ini juga jangan sampai kita mengawang-awang gitu ya. Nah, jadi boleh kita punya goals gitu ya, tapi goals itu memang kita dari sisi aspek rasionalitas kita ini nih bisa nih saya capai gitu ya. Artinya memang oh ini kita tergambar gitu ya cara mencapainya ya. Tidak menyalahkan keadaan atau kondisi, nah terus belajar terus adaptif gitu ya, terus disiplin harian, mental tahan banting dan rendah hati menerima masukan ya. Jadi teman-teman sekalian jangan baper ya, jangan baper, jangan katakanlah tadi ketika saran datang gitu ya, itu kita langsung menutup diri gitu ya, itu kita langsung tutup dan itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, karena memang orang yang growth mindset ya, apalagi dia adalah seorang agent gitu ya. Nah, ini kan agent itu kan sebenarnya kan nanti dia itu akan ketemu banyak orang gitu ya, akan komunikasi dengan banyak orang gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ya dia mudah baperan, nggak mudah menerima masukan gitu ya, terus ketika ada masukan dia merasa ujub, merasa tinggi hati gitu ya. Nah, ini bukan orang yang growth mindset ya. Ya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini ada buku ya, salah satu buku ya terkait dengan mindset itu sendiri ya. Ini yang jelas ini bukan saudara saya juga bukan tetangga saya yang nulis ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini Pak Carol ya, S. Dweck. Nah, ini dia menulis buku tentang mindset The New Psychology of Success ya. Nah, ini memang buat parenting cocok, buat bisnis, buat sekolah, relationship gitu itu cocok gitu ya. Nah, ini terkait dengan bahasanya tentang mindsetnya. Nah, di buku ini ternyata memang secara garis besar itu yang sudah saya bahas ya. Jadi membahas tentang fixed mindset dan growth mindset ya di buku tersebut ya. Itu garis besarnya itu teman-teman sekalian ya. Nah, buku ini membahas 2 jenis mindset ya, utama yang mempengaruhi cara seorang belajar, bekerja dan menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan ya. Tadi yaitu fixed mindset, pola pikir tetap sama growth mindset ya. Nah, fixed mindset itu percaya bahwa bakat, kecerdasan dan kemampuan adalah bawaan dan tidak bisa diubah. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau sudah dia meyakini kecerdasan, jago skill closing segala macam, kemampuan itu diyakini hanya dari aspek bawaan lahir, ya. Nah, maka sampai kapanpun kalau dia meyakini itu, dia nggak akan bisa bertumbuh teman-teman sekalian. Dia selalu akan mencari pembenaran diri, bahwasanya dia tidak bisa melakukan itu karena memang bukan bawaan lahir dia. Nah, ini kan bahaya, gitu ya. Ini kan bahaya, gitu. Demikian ya teman-teman sekalian ya. Nah, cenderung menghindari tantangan karena takut gagal, mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, melihat usaha sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan, ya, dan terancam oleh keberhasilan orang lain ya. Nah, jadi ketika orang lain berhasil itu tuh sebagai ancaman bagi dia. Nah, ini kan harusnya nggak demikian gitu ya, seperti itu. Nah, ini percaya bahwa kemampuan ya, ya, ini kan beda ya, mampu terus remaja sebagai peluang untuk belajar. Nah, bertahan saat mengalami kesulitan dan tidak takut akan kegagalannya. Jadi teman-teman sekalian, ya, ketika kita sudah melakukan action, ya, tentunya kan sebenarnya gini, pada saat kita tadi ya, kita misalnya mau canvassing kah itu, mau telemarketing kah itu, misalnya gitu, atau mau chatting kah itu dengan calon jamaah kita gitu ya, itu kan eh, peluangnya gitu ya, ya tadi ya, bisa kita itu direspon gitu ya. Dan juga di responnya itu apa? Juga ada peluang yang lain apa? Bisa kita itu ditolak gitu ya, offering kita atau penawaran kita, bisa juga kan kita disambut gitu ya. Kan begitu, sebenarnya kan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu apa? Kita nggak perlu takut sebenarnya ketika kita sudah mulai menawarkan, sudah offering, lalu kita dapat penolakan. Itu dianggap biasa aja gitu penolakan itu gitu ya. Jadi jangan sampai dijadikan sebagai sebuah beban gitu ya, sebagai sebuah apa kegagalan dalam hidup. Wah ini saya gagal dalam closingan nih gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu teman sekalian ya. Ya itu tuh ya biasa aja gitu. Ketika ditolak ya udah biasa aja gitu ya. Bisa jadi memang beliau itu bukan target market buat saya kan gitu ya seperti itu. Nah tapi terus aja gitu ya untuk kita terus fight gitu ya. Dan siang tadi itu tetap kita jaga hubungan gitu. Karena kita nggak tahu teman-teman sekalian bisa jadi dia masih over dimakan.
masih mikir-mikir dulu, masih memvalidasi siapa kita, travel kita gitu ya. Nah, itu hal yang wajar ya. Menganggap usaha sebagai jalan menuju penguasaan dan terinspirasi oleh kesuksesan orang lain ya. Nah, jadi memang kalau ada orang lain sukses, dia itu malah jadi terinspirasi ya, bukan malah membenci, bukan malah julid, bukan malah tadi ya hasad gitu ya, hatinya dengki, hasad gitu ya, iri gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Itu bukan orang yang growth mindset ya. Nah, ini growth mindset sedikit lagi ya apa untuk agent ya, ini tidak di properti ya. Jadi ada challenge, tantangan, obstacle, hambatan, kritik, effort, learn lesson from the other sukses ya. Nah, challenge tantangannya. Orang yang growth mindset itu teman-teman sekalian itu dia suka dengan tantangan ya. Itu cirinya gitu tuh. Dia suka tantangan ya. Target closing bulan ini berapa nih yang harus saya kejar gitu ya. Target komisi yang mau saya dapatkan berapa juta sih? Di Duta Rizkia insya Allah nih teman-teman sekalian ya, selama ini kan di Duta Umroh ya dapat fee komisi gitu ya, diapresiasi itu 2 juta gitu ya. Nah, ini kita lagi nyiapin program yang oke deh kita kasih apresiasi 3 juta nih untuk para Duta Umroh nih yang berhasil closing gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kan artinya kan lebih gede lagi nih komisinya gitu ya. Kalau dapat 10 orang jamaah udah 30 juta tuh kan, seperti itu ya. Nah, katakanlah gitu. Nah, berapa nih kita targetin ya yang mau kita kejar komisinya nih per bulan. Nah, terus cash in hand-nya berapa nih? Uang yang ada di tangannya nih, berapa target kita gitu ya. Terus kita bisa sedekah berapa, bisa wakaf berapa. Nah, ini orang yang growth mindset dia tuh senang dengan tantangan teman-teman sekalian ya. Bukan malah takut dengan tantangan itu sendiri ya. Nah, makanya teman-teman sekalian itu biasanya apa namanya? Kalau di grafologi itu ketika saya mau merekrut untuk bagian yang kaitannya dengan bidang marketing and selling ya. Nah, saya nanti itu memfokuskan ke apa biasanya kepribadian yang dia ini tadi ya nggak mudah baper orangnya, terus senang dengan target katakanlah gitu ya, tidak takut dengan target gitu ya, dia punya planning atau perencanaan masa depan yang keren gitu ya, orangnya bisa punya kemampuan memplanning katakanlah gitu. Nah, terus sama apa beban masa lalu gitu ya. Nah, katakanlah kalau misalnya orang ini punya beban masa lalu yang besar gitu ya, nah ini akan jadi hambatan nih gitu ya. Kenapa? Karena kadang kalau beban masalahnya itu nggak selesai sampai saat ini, nah itu nanti akan muncul ya pikiran-pikiran, kepikiran lah yang tadinya moodnya lagi bagus jadi bad mood, katakanlah gitu ya. Nah ini ya teman-teman sekalian. Nah berikutnya apa? Obstacle, hambatan. Nah jadi ketika katakanlah tadi kan kalau tantangan dia senang dengan tantangan. Nah kalau mendapatkan sebuah hambatan, ujian atau hambatan, nah, dia punya empowering belief. Ya. Allah memberikan 2 kemudahan atas setiap kesulitan. Nah, jadi dia itu punya sebuah keyakinan, ya, dia sudah punya empowering belief gitu yang mantap dalam hatinya. Bahwasanya apa? Ini tuh kecil hambatan itu gitu. Karena apa? Karena ada Allah yang Maha Besar, ya. Terus dia juga selalu menyandarkan teman-teman sekalian. Nah, ini kan bicara kan sell ya, bicara ke penjualan ya. Karena kan kalau di duta umroh itu atau agent lah gitu ya, itu kan ujungnya kan sebenarnya kan closing, kejar closing. Ujungnya kan sebenarnya penjualan gitu ya. Nah, saya sendiri teman-teman sekalian itu sangat meyakini gitu ya, closing itu terjadi itu bukan karena kita hebat, bukan pengalaman kita sedemikian lamanya, bukan skill kita yang jos gitu ya. Nah, itu closing itu terjadi kalau saya meyakini atas izin pertolongan Allah. Izin Allah biiznillah wa binasrillah dan pertolongan Allah. Nah, skill kita, pengalaman kita katakanlah gitu ya, kemampuan negosiasi kita katakanlah gitu ya. Itu memang apa faktor-faktor untuk memudahkan kita meraih closing. Nah, tetapi kalau misalnya Allah belum mengizinkan, Allah belum ngasih pertolongan teman-teman sekalian, itu nggak akan terjadi closing, gitu ya. Saya punya sahabat, gitu ya, katakanlah dia itu bertahun-tahun misalnya, gitu ya, jadi konsultan marketing, katakanlah begitu ya. Nah, berarti kan pengalamannya nggak usah diragukan, keilmuannya nggak usah dipertanyakan, ya, kemampuannya nggak usah diragukan juga, kan gitu ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, kalau bicara masalah closing, walaupun pengalaman bertahun-tahun, kemampuannya juga oke. Kalau Allah belum ngasih, teman-teman sekalian itu belum, ya. Nah, berarti di sini teman-teman sekalian, nah itu kita harus selalu menyandarkan apa? Ini tuh atas pertolongan Allah, ini tuh atas izin Allah. Nah, maka kalau kita pengen dapat pertolongan Allah dan izinnya, tentu kan apa? Selain kita tadi ngasah skill kita, rasa kemampuan kita, pengalaman kita perbanyak segala macam.
Nah, berarti kita harus mendekat kepada yang ngasih pertolongan, gitu ya, yang bisa membolak-balikan hati orang. Nah, teman-teman sekalian, mudah bagi Allah, gitu ya. Misalnya kita mendapati calon jamaah yang kayaknya ini susah banget gue closingin gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, bagi Allah itu mudah ketika dia bolak-balikan hatinya, gitu ya. Ya, yang tadinya itu katakanlah susah untuk closing, ketika Allah dibalikan hatinya, dilembutkan hatinya untuk tergerak untuk bisa daftar ke kita nih, daftar lewat kita, itu kan mudah teman-teman sekalian. Bagi Allah apa sih susah kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan jadikan hambatan yang kita hadapi atau kita alami ya, itu membuat usaha kita, ikhtiar kita itu stuck atau berhenti ya. Nah, kita balikin lagi nih ke Allah nih gitu ya. Yakin aja bahwasanya Allah akan ngasih kemudahan, Allah akan ngasih solusi, Allah akan kasih jalan keluar. Jangan sampai ini kita punya mental block ya. Nah, berikutnya growth mindset ini yang berikutnya apa? Obstacle ya atau hambatan ya, punya foreign belief ya, yang tadi ya, masih yang tadi ya. Nah, ini harus di counter dengan apa istilahnya, saya singkat craft ya atau keahlian ya. Jadi kalau tadi punya mental block gitu ya, punya empowering belief yang katakanlah itu yang keliru segala macam, ya ini harus di counter teman-teman sekalian ya. Nah, C-nya itu adalah cancel, nah, batalkan atau kalimat atau pikiran negatifnya harus dibatalkan. Misalnya nih, ini saya susah lah buat saya untuk closing di bulan ini. Nah, itu harus teman-teman ubah tuh, gitu ya. Harus teman-teman ubah, gitu ya. Nah, sama kayak contoh kemarin, ketika saya tadi ya mendampingi calon buyer yang dia tuh di Kalimantan gitu ya, dia tuh ada isu trust. Oh, saya nggak bisa transfer Pak kalau bukan ke rekening PT gitu ya, seperti itu. Terus saya coba kasih solusi, ya udah transfer di apa notaris, ya boleh Pak. Nah, tapi ternyata dia waktunya belum terdefinisi gitu ya. Nah, ada nih teman saya, ya udahlah, nggak usah, soalnya ini isunya trust gitu, kita nggak usah memaksakan, katakanlah gitu ya. Nah, ketika itu apa namanya, saya coba lawan pikiran negatif saya gitu ya. Saya coba lawan, saya alihkan gitu ya. Ah, masa sih nggak ada solusi gitu ya. Selain itu gitu ya, katakanlah gitu. Masa sih gue harus nyerah gini aja gitu. Gue pengen nih di minggu ini juga atau sesuai janji dia maksimal tanggal 18 dia tuh transfer DP gitu ya. Dan itu saya coba lawan teman. Alhamdulillah gitu ya. Tiba-tiba dapat intuisi, dapat ide gitu. Oh, gimana kalau begini aja gitu ya. Dan itu apa? Alhamdulillah gitu ya. Allah lembutkan hati beliau gitu ya, dibolak-balikan hatinya, terus alhamdulillah tuh mau dengan usulan saya dan alhamdulillah transfer juga kan gitu ya. Nah, itu ya catatan terusnya. Replace, ganti dengan yang positif ya. Jadi kalau ada pikiran negatif atau kalimat-kalimat negatif itu harus segera kita ganti dengan kalimat yang positif. Nah, terus harus lakukan afirmasi teman-teman sekalian. Ya, itu kita bagaimana mengafirmasi, membayangkan ya. Jadi teman-teman misalnya begini, teman-teman katakanlah punya impian di tahun 2026 ini pengen bisa umroh ya. Terus umrohnya ini pengen bisa tanpa mengeluarkan kocek dari kantong sendiri, misalnya katakanlah begitu ya. Nah, teman-teman afirmasikan tuh ya, diafirmasikan gitu ya, dibayangkan juga gitu ya, seolah-olah teman-teman lagi tawaf gitu ya, lagi sa'i, terus tahalul, lagi ngambil mikot gitu ya, lagi pakai kain ihram katakanlah gitu ya. Nah, itu dibayangkan tuh, terus diafirmasikan gitu ya. Nah, itu akan memudahkan juga gitu ya. Nah, itu cara yang juga ya. Terus fokus ya, fokuskan hanya pada kalimat atau pikiran positif. Nah, habis itu train, latih dengan berbagai kondisi setiap hari ya. Jadi memang perlu latihan ya. Nah, berikutnya apa teman-teman, ini yang terakhir ya. Jadi kritik artinya tahan pada kritikan, nggak baperan ya. Jadi kalau teman-teman itu mendapat jamaah yang rewel, calon jamaah misalnya, terus yang sangat kritis gitu ya, atau yang suka menyinggung omongannya, itu teman-teman jangan baper, gitu ya. Itu jangan baper. Gitu ya. Kalau baper ya selesai udah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai kita baperan. Berikutnya effort, kerja keras, jangan malas, dan lesson from other success. Itu harus belajar, haus ilmu gitu ya. Ya dengan siapa aja. Bisa jadi dengan orang yang sudah sukses duluan di bidang itu gitu ya. Walaupun katakanlah secara usia mungkin jauh lebih muda dari kita, katakanlah gitu ya. Terus misalnya secara jabatan misalnya lebih rendah dari kita misalnya gitu ya. Katakanlah gitu ya. Kalau memang itu ada sesuatu yang kita bisa dapatkan, apalagi skill itu memang katakanlah kita lagi butuhkan, itu kita jangan jangan ragu-ragu dan malu-malu teman-teman sekalian gitu ya. Nah, saya juga katakanlah ketika ada tim di bawah saya yang dia menguasai ilmu tertentu dan katakanlah saya lagi butuh itu, saya nggak sungkan-sungkan, nggak malu untuk apa ya, saya bisa nggak apa atau bisa nggak, saya pengen belajar misalnya gitu ya, nggak usah malu-malu ya. Nah, prinsipnya adalah ketika itu adalah
membuat kita menjadi lebih bertumbuh, ya, kita lebih growth, lebih maju gitu. Kenapa enggak ya? Jadi itu teman-teman sekalian. Itu barangkali Kak Fitri yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini pas ya. 2 menit lagi jam setengah 10 ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian saya kembalikan atau serahkan kembali ke Kak Fitri ya. Silakan. Ya saya itu ya. Baik. Oh, nggak ada ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Komar atas penyampaian materinya. Untuk materi hari ini yaitu growth mindset untuk Duta Umroh. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu sahabat Duta Umroh, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen-komen aja atau mau on cam juga boleh. Silahkan. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Roni Saputra. Nah, untuk materinya bisa di-share nanti kan bisa. Nanti kita ada rekaman Zoom meetingnya, nanti kita upload dulu ke YouTube, baru nanti linknya akan kita infokan di grup. Iya. Kalau butuh file juga bisa kita berikan nanti Kak Fitri. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sahabat Duta yang mau bertanya boleh di kolom komentar. Eh, sepertinya cukup untuk materi hari ini. Terima kasih Pak Haji Komar atas materinya. Sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita tutup Zoom hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah, Barakallahu subhanallah, mau bihamdika asyhadu an la ilaha subhanallah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haji Komar. Kita tutup. Oke, terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu, sahabat semua. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Kak Safira, Terima Kak kasih Pak Fitri, Komar Kak ilmunya, Mbak Sherman. Fitri. Iya, Ya, terima kasih Bu. pamit ya. Hmm. Iya, ya itu seperti Pak Komar tadi saya ke ini nanya nggak di seperti Pak Komar bilang tadi, memang untuk closing itu ya nggak segampang yang kita bayangkan ya Pak Komar ya. Saya udah Iya, iya, iya. berkali-kali dapat jemaah, pasti ujung-ujungnya nggak direspon, ya kan? Saya maaf ya nggak open cam ini karena nggak pakai kerudung. Mm-mm. Siap, Iya. siap, Ibu. Nah, dapat 5 ya belum rezeki, dapat 3 ya belum rezeki. Ke tahun kemarin alhamdulillah, tahun ini nih Pak belum rezeki saya dari Allah gitu. Saya afirmasi sih, tapi nggak tahu itu apa muluk apa. Kalau saya kan minimal dapat sebulan tuh 15 jamaah, 10 tuh saya untuk berangkat, yang 5 untuk saya ini kan pas sedekah atau ngajak saudara lah untuk berangkat umroh kan gitu ya. Azam saya begitu Iya, Pak Komar. Tapi kalau siap, darulah siap. dalam perjalanan ya belum rezeki saya gitu. Hmm, Iya, ya seperti Kak Mar bilang kan, kayaknya kan enak banget tadi ya gitu kan. Kayak saya juga ini ada di bidang properti, bawa buyer nggak jadi, banyak lah alasannya kan, gitu. Bawa ke Tambun, ya maknya mau, anaknya nggak mau, anaknya mau, maknya nggak mau, ya kadarullah gitu kan. Ya itu seninya kita berjuang ya Pak Komar ya gitu. Ya alhamdulillah betul. sih saya berapa tahun di properti pengen gitu closing gitu kan kayaknya keren gitu ya bahasa saya gitu. Nah afirmasi selalu dilangitkan gitu. Selalu berjuang ya qadarullah, yang namanya rezeki itu ya berdarah-darah kita raih ya.
gitu ya. Nggak segampang membalikkan telapak tangan. Udah dapat kejaman nih, kita udah senang nih. Dia pelap, Assalamualaikum Bu, boleh tanya umroh yang ini? Oh ya silakan, apa yang bisa saya bantu kan gitu ya. Ini berapa bla bla bla. Atau kan udah minimalis tuh paketnya tuh. Kita berangkat 5, boleh nggak diskon? Satu, 5 gratis satu. Masya Allah keren kata saya kan. Yang namanya jemaah Iya, konsumen kan gitu Pak Komar. Ada aja betul. kan. Ada aja gitu. Nah, udah Iya, bla iya. bla 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 udah berbusa, akhirnya nggak direspon. Nah, yaitu perjalanan ya. Mudah-mudahan dengan Betul, Bu, ilmu yang betul. Pak Komar kasih itu ya, menguatkan azam saya kembali semangat lagi gitu. Siap, Ibu. Iya, Benar ya, Bu. iya, Itu memang iya, ya iya, tadi kita harus mencintai setiap prosesnya, setiap tahapannya, dan setiap lika-liku perjuangannya, Bu ya. Nah, iya, tapi insya Allah ketika kita sudah merasa enjoy, merasa mencintai prosesnya, menikmati gitu ya. Nah, insya Allah Bu, iya, apalagi ya tadi ya kita jangan lupa Bu, kita tambah juga skillnya gitu, skill negosiasinya segala macam itu insya Allah nanti akan memudahkan untuk closing gitu ya. Nah, iya, apa tadi ya perjuangan kita itu nanti insya Allah akan kita merasa terbayar ya ketika itu kita dapat closingan Bu ya, apalagi kalau kita iya, dapat komisinya itu yang ya ya besar lumayan katakanlah begitu ya, besar, ya lumayan lumayan gitu ya. withdrawnya, iya. 3 juta Ya. kan bisa untuk umroh gratis itu Pak Komar. Iya, gitu. 10 Ya ya kan? mudah-mudahan Bu Ya, dimudahkan ya Bu ya. amin, amin. Yang penting Amin, tetap Allahumma fight amin. terus Bu. Insya Allah lah nanti akan ada Amin. kemudahan dan Insya bisa Allah. nikmati nanti Iya. hasilnya. Gitu Iya, Ibu satu Aprili. saat pasti Allah kasih saya kemudahan rezeki untuk bisa bergerak di agen saya agen apa agen lepas saya sih Mas Pak Iya, Komar iya, iya, umroh iya, dan iya. haji itu saya dinar Hmm. rezekin nah itu saya jalankan dua itu aja lagi itu bisnis saya gitu saya tekunin itu Heeh. gitu tapi sekarang yang Betul. lagi ya ya dapat apa namanya ya keajaibannya di dinarnya saya ya 2 keping 3 keping lumayan alhamdulillah gitu. Walaupun saya Hmm. nggak ada modal, ya orang beli, nah saya kembalikan, orang beli saya kembalikan. Karena ya memang nggak punya modal. Saya terus terang, kalau percaya dengan saya, yakin dengan saya, ibu kirim dulu dananya, nanti tak beliin, aku antar ke rumah kan gitu ya, gitu. Heeh. Nah jemaah Siap, juga siap. itu udah datang ke rumah, banyak alasannya, oh ya udah berarti bukan rezeki saya. Iya, iya. Memang memang penuh perjuangan semuanya Pak Komar, nggak Heeh. semudah membalikkan telapak tangan, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Kata Pak Komar tadi itu kan. Iya, iya. Bahasanya harus dijaga, harus afirmasi tiap pagi habis subuh di tahajud ya kan. Ya memang harus pakai jalur langit juga gitu, nggak bisa pakai jalur dunia aja. Ya, itu aja Pak Komar. Eh, Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Afrina sudah nah, sharing-sharing. Iya, yuk gitu. lanjut. Tapi ya, Ya. Pak, ini ada satu lagi yang tanya di komen untuk paketnya berangkat dari mana ya Pak? tapi ya, sharing. Enggak. Putus-putus ini Terus Pak Komar, putus-putus dari Bapak. Komarnya. Paketnya rata-rata dari Jakarta Mbak Fitri ya, berangkat ya. Iya, betul. Kalau paketnya starting kita dari Jakarta, Ibu, untuk Iya. keberangkatan bulan ini. Dan bulan Iya. seterusnya juga di Jakarta sih, Itu Bu. tiap bulan Tapi ada. ada, Bu. Tapi kalau lagi kurang misalnya bagus. Ibu mau dari Ya. bandara lain, itu bisa pakai umroh private, Bu. Kita ada program. Hmm. Iya, 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 iya. Ya, insya Allah. Coba aja share-share flyernya di grup. Ya kita Hmm? coba ya kan. Mana tahu ada rezeki teman-teman di dalam grup itu ya kan. Namanya usaha kan memang harus diperjuangkan gitu. Share-share saya mana tahu nyangkut ya kan. Pak Komar hilang ya suaranya. Lempar keluar tadi. Oh, Lagi lagi di sini. Sama ibu saya di Bekasi. iya. Iya, Ini iya. hujan sini Pak, putus-putus sih suaranya. Oh, gitu. Mangga kira lanjut Mm. aja udah kayaknya putus-putusnya. Kak Fitri, mangga.
Ini juga Oke, udah malam. kita tutup aja untuk Zoom meeting hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Ya, kita yang terima sudah kasih ya, hadir udah di hadir ya. Zoom hari ini. Insya Allah kita Heeh. akan ada Zoom lagi. Zoom-nya itu yaitu kajian akselerasi itu di hari Kamis. Kemudian untuk Zoom Duta Umrahnya itu di hari Jumat. Hmm. Ya, Ya, terima terima kasih Untuk semua. kasih Zoom semua. hari ini, Ya, makasih. Ya, Wassalamualaikum Pak ya, warahmatullahi berkah panjang umurnya. wabarakatuh. Ya, Nah, makasih. Waalaikumsalam Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Fitri, warahmatullahi Pak Iya. Komar. wabarakatuh. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi pamit, wabarakatuh. izin Waalaikumsalam keluar. warahmatullahi wabarakatuh.